Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 8 Januari 2024, berjudul Pembebas. Ayat intinya terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Pembebas yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus, nama di atas segala nama, agar supaya kita bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya, dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bertemu dengan Dia, muka dengan muka di surga, sebagai berikut. Pertama, sekalipun Yesus adalah pembebas bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tetapi tidak berarti umat Tuhan akan bebas dari penderitaan. Namun janjinya, mereka tidak akan dibiarkan binasa. Umat Allah tidak akan bebas dari penderitaan, tetapi sekalipun teraniaya dan tertekan, sementara mereka menderita kekurangan dan menderita kurangnya makanan, mereka tidak akan dibiarkan binasa. Kedua, sekalipun Yesus adalah pembebas bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tetapi Ia tidak akan bertindak membebaskan umatnya sampai mereka ditekan dalam kesusahan oleh sesama manusia yang telah menghina hukum Tuhan secara universal. Apabila penghinaan hukum Tuhan nyaris terjadi secara universal, bila mana umatnya akan ditekan dalam kesusahan oleh sesamanya, maka Allah akan campur tangan. Doa umatnya yang sungguh-sungguh akan dijawab, karena Ia suka membuat umatnya mencari Dia dengan segenap hati dan bergantung padanya sebagai penyelamat mereka. Ketiga, sekalipun Yesus adalah pembebas bagi setiap orang yang percaya kepadanya, kita perlu beriman bahwa Tuhan punya cara kerja istimewa ketika membebaskan umatnya yang tertawan, yang tidak dapat dimengerti oleh keterbatasan manusia, dengan Tuhan membiarkan orang jahat punya bukti-bukti yang cukup kuat sampai mereka menyesal sendiri atas kejahatan yang mereka lakukan itu. Bila mana suara Allah membebaskan umatnya yang tertawan, terjadi suatu keterkejutan luar biasa dari mereka yang telah kehilangan segalanya dalam pergumulan hidup yang besar itu. Keuntungan yang diperoleh seumur hidup lenyap seketika. Orang-orang kaya menangisi hancurnya rumah-rumah mereka yang megah, berhamburannya emas dan perak mereka. Orang jahat dipenuhi dengan penyesalan, bukan karena kelalaian mereka yang jahat terhadap Allah dan sesama manusia, melainkan karena Allah telah menang. Mereka meratap karena akibatnya seperti ini, tetapi mereka tidak menyesali kejahatan mereka. Keempat, sekalipun Yesus adalah pembebas bagi setiap orang yang percaya kepadanya, kita perlu menaruh iman dan pengharapan bahwa satu hari kelak, orang-orang yang memuliakan diri sendiri atas kekayaan mereka akan runtuh berantakan di depan mata umatnya, bersamaan dengan waktu Ia membebaskan mereka dari penjara. Kota-kota yang paling dibanggakan di bumi menjadi rata dengan tanah. Istana-istana yang megah di mana para pembesar dunia telah menimbun hartanya guna memuliakan diri sendiri, runtuh berantakan di depan mata mereka. Tembok-tembok penjara terbelah, dan umat Allah yang dikurung di dalamnya karena iman, mereka pun bebas. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.